Oke, selamat malam. Berjumpa kembali dengan Wong Ganteng Tegal yang pingin ngangeni katanya ya. Oke, teman-teman semua, kalian tetap masih semangat toh, masih di holding toh, karena all season pada dasarnya sudah dekat. Nah, seperti video yang Mas Bro bahas tadi siang sore ya, ini akan saya lebih perjelas lagi untuk kalian. Tetap yakin, tetap semangat. Gimana puasa kalian? Bolong-bolong nggak? Jangan bolong-bolong ya, bahaya. Nanti lambalnya susah. Kalau udah bolong-bolong lambalnya susah. Oke, tetap biar kalian riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi. Mas Bro selalu warning dan memberikan himbauan untuk kalian. Risikonya tinggi dan semua kerugian ditanggung masing-masing. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Oke, mau lebaran ini nggak usah berharap banyak. Lontong, ketupat bisa nebeng dulu sama mertua sama saudara. Tenang ya, nanti kalau udah lebaran juga sudah semua udah lebar kan, selesai. Saya rasa nanti habis lebaran ini akan pam, karena paling lebaran koleksi kecil aja. Dengan kondisi market yang turun kenjor begini itu bukan malah lari, ini justru kesempatan kita akan cuan, kita akan kaya. Itu kondisi turun gini, ini sudah mendekati titik bottom. Untuk PP 0,0000309 USDT nya 0,00309 itu terbottom yang historinya di serok paus. Ada candle panjang tadi, udah TA nya udah saya kasih kan, candlenya panjang gini di Cendo itu triliunan token PP yang diserok pada waktu jatuh itu. Apa nanti sentuh lagi? Belum tentu. Mungkin sekarang sudah bottom kemudian naik, bisa jadi. Dan info-info berita-berita yang saya kaji, yang saya gali, ketika sudah tidak ada di sosmed berita-berita tentang all season, sudah nggak ada semangat, orang sudah pada kendor, pada ketakutan, pada gelekutakan, pada segala macam, sudah stres itu ya, udah stres secara emosi, kacau, apalagi ya, secara mental depresi, apalagi satunya ya, secara batin terluka. Kok ada ya? Nah itu disitulah nanti suatu titik terendah ini tinggal pamnya saja. Dan sering terjadi di tahun 2017 begitu, tahun 2020 begitu. Jadi secara batin terluka, secara apa namanya, secara emosi kacau, secara mental depresi, secara kantong ya kantongnya bolong. Ya udah gimana itu, jadam, beling, paku ya, pokoknya yang pahit-pahit udah masuk ke mulut semua. Nah disitulah nanti market pam. Ini kan game, kalau market udah volume kecil, holder udah pada minggat, pada CL di pam sama Mbak Tarman. Makanya kalau saya sih santai aja, udah dari dulu juga begitu. Uang saja sudah masuk lagi, bodo amat ya, masukin aja ya nggak apa-apa, uang cuan. Uang cuan PP masuk waktu masih murah ini kok ya. Ya ini gamers pinter-pinter dalam dunia kripto ya. Ini ada info yang altcoin season siap akan terjadi dengan 3 sinyal yang ada di sini. Sinyal rasio altcoin PSBTC mengindikasikan tahap awal menuju all season. Grafik rasio altcoin terhadap BTC-nya menampilkan pola histori berulang yang kerap muncul kawan. Setiap rally besar altcoin itu selalu muncul pada siklus-siklus sebelumnya. Rasio ini cenderung bergerak konsolidatif di dekat area support jangka panjang, lalu memicu kenaikan tajam pada akhirnya berujung pada all season. Jadi kita jangan terkecoh, jangan terbodohi sama market. Aduh, habis merokok ya, jadi
Kalau di masjid juga terawih isinya orang-orang pada batuk. Soalnya cuaca juga kurang mendukung. Ini hampir satu hari satu malam tuh hujan berhenti, hujan lagi berhenti saja sampai ngeluyur ya. Cari kalau sore saya agak siangan dikit cari untuk buka. Kalau terlalu sore tuh di daerah Mas Bro tuh wah semrawut, macet, udah pokoknya isinya motor mobil. Belum kalau pas berbarengan dengan karyawan pabrik pas keluar ya, nggak bisa jalan. Mending saya agak siangan. Nah, malam ini kalau malam jam 3 pagi atau jam 2 saya harus ngeluyur ke sana. Itu semalam pas dapat nasib hujan saya, jadi kehujanan. Saat ini rasio tersebut terlihat mulai stabil ya di zona akumulasi yang serupa dengan fase yang terbentuk sebelum siklus altcoin. Ini secara matematis begitu. Jadi saat ini sekarang yang terjadi itu rasio tersebut tuh terlihat mulai stabil di zona akumulasi yang serupa dengan fase yang sebelumnya terbentuk siklus altcoin yang kuat pada tahun 2018 dan tahun 2021 terjadi bull, dan ini lagi pola histori ini kembali terulang. Kondisi ini dapat merepresentasikan tahap awal rotasi modal dari BTC ke altcoin karena sudah BTC-nya nggak ngaceng-ngaceng, sudah cuan banyak yang masuk di harga murah, dan altcoin-nya lagi murah banget. Mereka akan lari ke altcoin, mungkin akan terjadi. Jadi kenaikan rasio yang berlanjut akan menjadi indikasi bahwa altcoin mulai mengungguli BTC yang umumnya merupakan salah satu sinyal paling awal dari potensi alt season yang akan datang. Juga minat sosial terhadap alt season menyentuh titik terendah histori. Artinya sinyal penting lainnya berasal dari data sentimen sosial berdasarkan metrik volume sosial, percakapan terkait alt season, berbagai plafon media sosial itu turun ke level yang sangat rendah, nggak ada orang ngomongin alt season. Disitulah nanti terjadi pump. Secara histori, periode minimnya pembahasan mengenai altcoin itu sering bertepatan dengan fase dasar pasar harga murah gitu. Ketika minat investor memudar dan sentimen menjadi senyap, kondisi tersebut tuh kerap menandakan fase akumulasi sebelum rally altcoin lebih luas terbang tinggi. Jika minat sosial mulai pulih seiring perbaikan kondisi pasar, hal ini dapat menjadi katalis bagi bangkitnya momentum baru di pasar altcoin, kawan. Jadi secara histori ini mayoritas altcoin berada dekat level terendah, sangat rendah, dikit lagi. Jadi pada siklus pasar sebelumnya kondisi serupa juga kerap terjadi. Muncul pemulihan altcoin skala besar terjadi, pam besar, tembak aja harga saat ini murah ini ketika banyak token secara bersamaan memasuki zona oversold. Hal tersebut sering mengindikasikan bahwa tekanan turun mulai mendekati titik jenuh. Sudah murah, siapa yang menjual jika likuiditas pasar mulai berputar kembali ke sektor altcoin? Aset-aset sedang terdiskon dalam banget ya. Ini berpotensi mengalami pemulihan yang lebih cepat pada siklus altcoin ini yang akan datang ya. Itulah, kita harus sabar. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan cepat altcoin season supaya yang sangkut-sangkut pada kejemput, apalagi nanti didukung dengan Undang-Undang Clarity Asset yang akan di ACC tanggal 3 April, tanggal 18 ini, bulan ini ya, itu VOMC. Pokoknya semangat lah ya. Oke, mungkin itu aja. Sampai saya juga tetap Dior ya, riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian, semua kerugian ditanggung masing-masing. Yang penting pikiran kita jangan dispresi, kemudian hati jangan terluka, apalagi macam-macam pokoknya ya. Oke, Mas Bro mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang, dan kiranya sudilah yang belum subscribe untuk subscribe. Yang sudah, Mas Bro ucapan banyak-banyak terima kasih. Tetap Dior, riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, saya nggak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Dan saya ini juga banyak masang video-video short untuk lagu-lagu religi ya, untuk di puasa aja, udah nggak puasa ya enggak. Dan saya lagi mempelajari juga algoritma YouTube. Saya dikasih banyak spam sebenarnya. Itu video yang saya pasang itu banyak spam. Spam itu artinya
belum waktunya saya harus upload tuh minim tuh 3 jam sekali, aturan 3 jam sekali. Tapi kan saya memang bukan mencari penonton untuk hiburan sendiri aja, jadi nggak mikirin itu. Jadi saya jadi tahu jam, biasanya saya dikasih rekomendasi dari YouTube tuh, malah saya baru tahu semalam loh, jam 12 malam itu saya pasang shot malah yang nonton ribuan. Saya pikir ini kan iseng-iseng aja, jam 2 lewat 15 kalau nggak salah, jam 2 lewat 15 upload video short, gila yang nonton malah 1000 lebih. Apa orang pada nggak pada tidur atau malam atau gimana? Saya pikir karena video berkudakan ini nggak ada yang nonton, ini diupload aja buat arsip. Ternyata yang nonton banyak, berarti algoritma YouTube-nya ngasih jam 12 malam sama jam 9 malam. Terus kemudian subuh kan ya, habis subuh ada dikasih 3 algoritma itu. Jadi kalau video jelek apapun, kalau memang pas direkomendasikan YouTube ya disebar. Bagus apapun, kalau YouTube nggak merekomendasikan ya nggak muncul di mana-mana. Itu susahnya YouTube begitu ya. Iseng-iseng jam 12 malam kok apa setan pada nonton ini, setan dari mana ini malam jam 12 yang nonton malah ribuan. Ya saya pikir ini dari dunia gaib kan. Oke ya, salam dari Tegal Bakri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pp Mak News.